Kendaraan umum berupa bus menjadi pilihan favorit masyarakat dalam melakukan perjalanan. PO Bus terus mengembangkan layanannya dengan melayani perjalanan antar kota, bahkan antar provinsi untuk menarik minat konsumen dan bersaing di pasar transportasi. Dari banyaknya PO Bus yang ada, ternyata masih ada yang berusia cukup tua, namun tetap beroperasi hingga saat ini. Lebih dari 20 PO Bus yang berdiri sejak tahun 70-an, masih melayani konsumen setia sampai sekarang, seperti PO Lorena, Eka, Kurnia, Anugerah, Akas, Nusantara, Rasa Sayang, Rosalia Indah, Medali Mas, Sumber Kencono, dan Sinar Jaya dengan berbagai rute yang disediakan. Kali ini, kami akan membahas sejarah singkat 8 PO Bus legendaris, yang masih beroperasi hingga saat ini dan melayani berbagai rute di Indonesia. 1. PO Lorena. PO Lorena didirikan pada tahun 1970 oleh Bapak GT Surbakti. Dan awalnya hanya melayani trayek Bogor-Jakarta PP. Namun, pada tahun 1984, PO ini mulai mengembangkan sayapnya dengan menambahkan trayek yang lebih jauh seperti Jakarta ke Surabaya dan destinasi luar pulau seperti Madura, Bali, dan Denpasar. Saat ini, Bus Lorena yang menawarkan berbagai kelas layanan telah memiliki banyak rute, termasuk Jakarta ke Padang, Jakarta ke Malang, dan Jakarta ke Probolinggo. 2. PO Akas. Akas juga menjadi salah satu perusahaan otobus yang banyak dikenal oleh penggemar transportasi massal hingga sekarang. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 23 Maret tahun 1956 oleh Bapak Haji Karman Ahmad. Beberapa rute yang dilayani perusahaan ini diantaranya Banyuwangi ke Probolinggo, Banyuwangi ke Semarang, Banyuwangi ke Madura, Surabaya ke Denpasar, Malang, Denpasar dan Probolinggo ke Semarang. Saat ini, Akas lebih banyak melayani keperluan pariwisata. 3. PO Raya. Armada PO Raya didirikan tahun 1982 oleh Bapak Tikno. Pada krisis ekonomi tahun 1998, perusahaan bus ini sempat mengalami masalah. Namun berkat kegigihan Bapak Tikno, PO Bus ini mampu bertahan hingga saat ini. Bus Raya melayani rute Jakarta, Bogor dan Tangerang menuju sejumlah kota di Jawa Tengah. 4. PO Eka atau Mira. Sebelumnya, PO Mira dikenal dengan nama PO Flores, yang didirikan pada tahun 1970-an. Ketika PO Flores berhenti beroperasi karena berbagai masalah yang dihadapinya, maka PO Eka atau Mira muncul sebagai penggantinya untuk melayani trayek Surabaya ke Solo. Dari tahun 2004 hingga 2011, Mira Eka bersaing ketat dengan Sumber Kencono dan sempat tersisih, tetapi persaingan sengit kembali terjadi pada tahun 2012 hingga sekarang. Karena Sumber Kencono sering mengalami kecelakaan hebat, masyarakat mulai berubah pikiran. Pada tahun 2012 hingga 2013, armada Sumber Group berkurang drastis, sementara armada Mira Eka semakin bertambah banyak, menjadikannya bis paling laris. 5. PO Sumber Kencono. PO Sumber Kencono didirikan oleh Bapak Setiaki Sasongko, yang merupakan lulusan teknik mesin. Ia pernah menuntut ilmu di Jerman pada tahun 1981. Awalnya, perusahaan ini hanya memiliki 6 bus, namun sekarang telah berkembang pesat dengan melayani beberapa rute, seperti Surabaya, Solo, Semarang, Surabaya, Solo, Yogyakarta, dan Surabaya, Solo, Wonogiri. Nama Sumber Kencono sendiri bermakna sumber penghasilan. 6. PO Medali Mas. PO Medali Mas tetap populer hingga saat ini. Berdiri pada tahun 1971 di Malang, Jawa Timur, oleh Bapak Subagio Cahyono. PO ini awalnya mengandalkan Mitsubishi Colt T100 untuk melayani rute Malang-Surabaya. Pada tahun 1975, PO ini menambah armada dengan 8 unit Mitsubishi Colt T100 dan memiliki bus pertama pada akhir tahun yang sama, yaitu bus Mitsubishi Fuso T653E untuk rute Malang-Jember PP. Saat ini, PO dengan warna merahnya memiliki 80 unit bus dengan berbagai ukuran, termasuk bus besar untuk 40-60 penumpang dan bus medium untuk 29-33 penumpang.
Selain layanan akap dan AKDP, PO asal Malang ini juga menyediakan layanan bus pariwisata dengan rute seperti Malang Blitar Tulung Agung, Malang Surabaya, Surabaya Malang Blitar, Malang Denpasar, Surabaya Denpasar, Malang Solo Tegal. 7. PO Rosalia Indah. PO Rosalia Indah, didirikan oleh Justinus Suroso dan Justina Rahyuni Suroso, sebagai pasangan suami istri. Pada tahun 1983, perusahaan ini mulai mengoperasikan satu kendaraan dengan mesin Isuzu untuk jalur lintasan antar kota dari Yogyakarta ke Solo, Surabaya, dan Malang. Saat ini, Rosalia Indah telah berkembang dengan berbagai cabang di luar Jawa, termasuk di Sumatera. 8. PO Kramat Jati. Kramat Jati didirikan pada tahun 1968 oleh Bapak Arif Budiman, dengan membuka satu rute yaitu Bandung-Jakarta. Pada tahun 1970, mereka menambahkan rute baru ke Jakarta. Tahun 1975, mereka membuka rute lagi yaitu Bandung-Merak. Pada tahun 1986, Kramat Jati meluncurkan layanan baru yaitu Bus Malam Express yang melayani 3 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Pada tahun 1990, mereka membuka rute Bandung-Bali. Pada tahun 1995, Kramat Jati berubah menjadi perseroan terbatas dan menambahkan nama menjadi Kramat Jati Asri Sejati. Setelah itu, Kramat Jati juga memasuki pasar Sumatera dengan tujuan Lampung, Palembang, Pekanbaru, dan Bengkulu pada tahun 1996. Kemudian pada tahun 2000, mereka memperluas pasar ke arah timur dengan membuka rute Bandung-Mataram. Saat ini, selain memberikan layanan transportasi umum dengan banyak pilihan rute, perusahaan ini juga menyediakan layanan bus wisata dan pengiriman barang. Demikian segelumit ulasan tentang PO legendaris yang masih tetap beroperasi hingga sekarang. Selain ke-8 PO yang disebutkan di atas, masih ada banyak lagi PO ternama yang kini berusia puluhan tahun. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe.